Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami membawa dan menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 1 Petrus 2 ayat 16. Saya bacakan. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jemaat dikasih Tuhan, tentang kemerdekaan iman, kemerdekaan dari kuasa dosa, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita. Karena itu kita bukan lagi orang-orang yang dibelenggu oleh dosa. Bukan orang-orang yang dibelenggu oleh maut. Kita dimerdekakan. Ya, dibebaskan dari segala ikatan belenggu. Jadi kita orang yang merdeka. Karena itu dalam surat Rasul Petrus dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka. Bebas. Jangan merasa tertuduh lagi. Ya, termasuk dengan dosa-dosa yang mungkin pernah terjadi di masa yang lalu. Ketika kita sungguh-sungguh sudah bertobat, semuanya tidak perlu menjadi sesuatu yang membebani kita. Ingat, kita sudah dimerdekakan. Jangan lagi tertuduh, jangan lagi merasa bersalah terus. Ya, ketika engkau bertobat, hidup diubahkan. Itu yang penting. Ya, poin pertamanya untuk kita mengerti sama-sama. Ya, merdeka. Ya, termasuk juga jangan mau dibelenggu dengan misalnya ya merasa bersalah, merasa tidak layak. Ketika sudah bertobat, Tuhan memulihkan hidup kita. Tetapi perhatikan, jangan juga terus setelah merdeka kita ini menjadi menyalahgunakan kemerdekaan itu. Dengan alasan apa? Seringkali terjadi. Ya, Tuhan kan Maha Pengampun. Ketika aku minta ampun, aku diampuni. Ya, berbuat dosa tidak apa-apa. Toh nanti bisa bertobat lagi. Ya, karena kurang merdeka. Kenapa aku diatur-atur? Merdeka bebas. Jangan dikasih Tuhan, hati-hati. Kemerdekaan dalam hal ini bukan merdeka bebas untuk berbuat dosa. Memang kita dibebaskan dari kuasa dosa, tetapi bukan untuk kembali berbuat dosa. Karena itu ditegaskan justru kita ini ditekankan untuk hidup sebagai hamba Allah. Dulu hamba dosa, sekarang hamba Allah. Artinya kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Loh, kalau kita hambakan tuannya Tuhan atau Allah sendiri. Karena itu kita akan mengikuti apa kata Tuhan kita.
Nah, itu yang benar. Kita sudah dimerdekakan, hidup kita dibebaskan. Jadi orang yang merdeka sekarang bukan lagi orang yang dikuasai dosa. Nggak perlu lagi takut dan khawatir. Tetapi bukan berarti kita bisa berbuat dosa. Bahkan, ya seringkali orang itu menyelubungi ya perbuatannya yang jahat itu dengan atas nama aku orang bebas, suka-sukaku. Cuma dikasih Tuhan, semestinya bukan suka-sukaku lagi. Ya, kita dimerdekakan. Dulu memang kita nggak bisa bebas. Kita mengikuti apa kata tuan lama kita. Ya, si dosa itu, iblis itu. Nah, tetapi ketika kita merdeka, kita nggak lagi dikuasai mereka. Terus akhirnya apa? Ya, aku bebas suka-sukaku. Dan bukan. Sekarang belajar suka-sukamu Tuhan. Ya, artinya apa? Artinya kita belajar mendengarkan Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan yang sudah membebaskan kita dari tuan lama, si jahat, si dosa itu. Nah, kita kan orang merdeka. Sudah dibebaskan dari si jahat, artinya kita bukan lagi hambanya si jahat. Tetapi sekarang yang membeli kita, yang membayar kita siapa? Tuhan Yesus. Nah, semestinya kita sekarang mengabdi kepada Tuhan Yesus. Mendengarkan Tuhan Yesus, apa yang Dia kehendaki. Dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan bukan malah kita menyelubungi kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa lagi. Ya, berbuat salah lagi, berbuat dosa lagi, bahkan dengan sengaja alasannya minta ampun diampuni. Cuma dikasih Tuhan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Hati-hati, orang yang sengaja berbuat dosa setelah mengetahui kebenaran, pengetahuan tentang kebenaran, tidak ada lagi korban untuk menghapuskannya. Ngeri sekali kalau kita perhatikan ini. Karena itu jangan sembrono dengan dosa. Yuk, kalau kita benar-benar bertobat, jangan main-main lagi dengan dosa. Ya, jangan mengatasnamakan ya orang merdeka, aku sudah bebas sekarang. Terus kita berbuat sebebas-bebasnya menurut kemauan kita. Bukan demikian. Cuma dikasih Tuhan. Bebas, memang kita bebas dari dosa. Tapi bebas untuk kita berbuat kebenaran. Yuk, kita bebas dari kuasa dosa. Untuk kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, surat Rasul Petrus dikatakan, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, seperti katakan, hidup sebagai hamba Allah artinya kita sekarang mengikuti apa yang Tuhan Allah kehendaki untuk kita perbuat. Dan firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita. Sehingga kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dan apa yang tidak boleh di hadapan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan lagi menyelubungi kesehatanmu dengan kebenaran, dengan dasar firman. Tetapi hiduplah sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau sudah bebaskan kami, Engkau sudah merdekakan hidup kami. Ampuni Tuhan kalau kadang kami masih menyelubungi kejahatan kami, kesalahan kami dengan kami seolah-olah sebagai orang merdeka. Dan kami merasa kami bisa nanti minta ampun diampuni. Ampuni kami Tuhan, kami gak mau sembrono dan main-main lagi dengan dosa. Kami mau Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu yang mendengarkan Engkau. Apa yang berkenan, apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah kami belajar melakukan semua itu. Sehingga melalui hidup kami yang sudah Engkau bebaskan dari dosa ini, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.